Saya juga tidak malu dilahirkan dari keluarga miskin. Kalau mungkin saya malu, mungkin saya nggak bisa apa-apa sampai. Tapi sama semua saya lakukan tanpa punya rasa beban berat atau sedih atau malu atau gengsi enggak. Oke. Tapi yang penting orang itu meskipun hidup di hutan, dia harus bisa melihat peluang apa yang ada di hutan itu. Apalagi Hmm, kita hidup di dalam masyarakat yang ada manusia di situ, pasti ada banyak peluang. Itu iya. aja yang saya lakukan. Halo Sobat Sawiran, ketemu lagi di Sawiran Mampir. Oke, kali ini saya jalan-jalan di kota Patria, yaitu kota Blitar. Nah, di sebelah saya ada pria yang ganteng, juga ibu yang cantik. Nah, siapa beliau? Monggo perkenalan dulu Bapak Ibu, supaya sahabat Sawiran dimanapun berada, yang di Kalimantan, di Timur Leste, dan di Jawa Timur, tahu sosok dua tamu kita yang kita kunjungi ini siapa ya. Monggo Ya, Bapak. baik. Oke, selamat siang Pak Rahmat juga semua kru dari Jauh Sawiran. Saya terima kasih kedatangan ini. Saya juga nggak ngira ngapain ini Pak Rahmat ke sini. Kalau kita juga jarang ketemu ya. Iya, Jadi betul. ya mau ngapain ke sini? Saya kan nggak ngerti misinya Iya. Pak Rahmat gitu. Oke. Tapi sebelum ke sana, kenalan dulu Bapak. Oh ya, Nama dan usahanya apa? oke. Ya, kami berdua di sini bersama istri. Saya Henry Hartono, istri Ibu Handayani. Ibu Handayani. Ya, jadi pernikahan kami sudah hampir 50 tahun, jadi 47 persisnya. Mendekati kawin mas, kami selalu berdua. Jadi selama hidup juga selalu berdua. Untung dan malang juga berdua. Bekerja juga berdua, selalu pendukungnya dia bukan orang lain. Ya, Ya karena saya pikir istri saya ini ya anugerah juga. iya. Satu-satunya anugerah yang diberikan saya. Sehingga sampai hari ini semua pekerjaan hanya artinya dibantu oleh juga karyawan. Pengembangan itu semua atas dukungan dari pendamping saya. Iya. Oke. Itu Pak Rahmat. Berarti Kenapa? ibu ini selalu menemani kemanapun Pak Betul. Henry pergi. Oke. Terus usahanya, ini tadi belum disebut. Usahanya apa nih Wah, Bapak sama Ibu ini? Bapak nanya usaha saya itu untuk Iya, apa? karena gini, eh yang saya tahu panjenengan itu pemilik Hotel Patria. Oh, itu Ya, ya ya. itu. Dan Oke. saya melihat juga punya banyak karyawan. Oke Nah, ya. dan hotelnya ada beberapa. Nah, ini Ya. yang pengen kita tahu ini sejarahnya kok bisa sampai punya hotel 4 tuh gimana itu? Ya kalau Bapak nanya nggak usah pulang nanti. Oh, Tapi singkatnya cerita aja ya Pak ya Rahmat ya. singkatnya. Jadi Oh, untuk semua pemirsa itu biar tahu juga bahwa kami sejak kecil umur 10 sudah tidak punya ayah dan tinggal ibu dengan ditinggali 6 anak yang masih kecil-kecil. Tapi kita harus mencari makan untuk hidup itu ya harus kita lakukan apa adanya atau ada apanya juga kadang-kadang nggak ada apa-apanya. Jadi saya tuh makanya kalau mulai kecil ya apa adanya kah adanya ini ya makan ini gitu. masa sih? Jadi Masa kalau dulu waktu begitu? saya sekolah SMP itu Iya. ada ibu guru saya mau jadi mantan aja saya nggak punya baju jadi Uh, saya pinjam itu ceritanya aja lah pokoknya panjang Pak Rahmat. Sekarang oh kalau ya. Pak Rahmat mau tanya tentang saya Pak punya hotel begitu ya. Iya, sampai Ya, 4 lagi. maaf, memang dalam kehidupan saya tidak pernah punya rencana.
tidak pernah punya impian. Mm-mm. Meskipun punya istri juga ada impian, tapi kalau ketemu terus bukan bermimpi lagi, iki pilihanku. Oh, Gitu. Karena kan bayangan ya, saya punya hotel 4. Ini Pak Hendy pasti terus eh pasti dari orang kaya ini pasti. Bu Henry dulu mau sama Bapak ya pasti melihat, mungkin masih muda sudah naik mobil paling. Gitu. ya tidak salah, orang tuh memang harus materialis, tapi tidak harus materialistik ya. Lain kan. Ya. Tapi dia ya, saya bilang kalau ngomong itu ya, dia kok mau ya saya sepeda aja pinjam kok. Oh, dulu masih naik sepeda ya? Sepeda, Zaman sepeda dulu, saya oke. pinjam. Ya. Paling kalau saya berani naklet belikan dawet aja. Dawet masih berapa rupiah gitu Pak ya? Iya. Ya tapi begini Pak Rahmat. Ya. Jadi intinya begini, kalau Bapak tanya sekarang kok punya hotel itu latar belakangnya apa? Iya, betul. Latar belakangnya ya nggak bisa diceritakan di sini. Tapi yang jelas saya tidak pernah bermimpi. Punya apa aja nggak pernah bermimpi. Tapi semua itu berjalan apa adanya. Saya juga hidup ini tidak pernah merasa berjuang. Tapi ini bukan kesombongan saya. Jadi hidup ini pokoknya saya jalani aja. Saya juga tidak malu. Bapak terharu nih kisahnya ternyata. Saya juga tidak malu dilahirkan dari keluarga miskin. Kalau mungkin saya malu, mungkin saya tidak bisa apa-apa sampai. Tapi semua saya lakukan tanpa punya rasa beban berat atau sedih atau malu atau gengsi, enggak. Saya tidak berpikir itu, semua berjalan. Tapi sampai hari ini kalau Pak Rahmat datang ke saya, maaf, saya gembeng ke nangis. Jadi kalau Pak Rahmat datang ke sini ya, makanya pada intinya aja. Iya. Orang itu hidup yang penting. Ini saya kembalikan pada mindset saya waktu diundang ke sekolahan. Saya juga sombong kalau didengar orang lain. Sekolah itu tidak penting, sama sekali tidak penting. Tapi saya bilang perlu. Di depan anak-anak, mungkin gurunya waktu itu Pak Sela, tahu ya Pak Sela apa ya? Iya. Itu ya kan ini tidak keliru kamu undang Pak Hendy. Kalau di depan murid, kalau ngomong sekolah itu tidak penting. Tapi perlu. Beda, perlu dan penting beda. Tapi yang penting orang itu meskipun hidup di hutan, dia harus bisa melihat peluang apa yang ada di hutan itu. Apalagi kita hidup di dalam masyarakat yang ada manusia di situ, pasti ada banyak peluang. Itu aja yang saya lakukan. Saya jujur aja dulu leles jagung, kriwilan jagung, leles kacang, dele atau di sebelah saya kan ada penggilingan itu sudah menjadi pekerjaan saya sehari-hari itu. Kalau sore, waktu muda berarti ya masih kecil bukan muda. Masih kecil. Leles dele, leles jagung saya ambil dapat satu kantong, satu plastik sambil diubur-ubur diseneni. Padahal saya lelesnya di tanah. Itu udah saya lakukan tanpa saya. Tapi kalau saya cerita maaf ya. Jadi saya cerita sekarang bukan kesombongan saya begini. Saya hari ini bersyukur karena semua adalah Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi. Jadi ini Pak Hendy mungkin terharu dari pengalamannya yang masa muda sampai dengan sekarang. Tidak menyangka kok semua bisa terjadi dan berjalan apa adanya. Mungkin ke Ibu dulu Pak Hendy. Tadi hotel, sebelum hotel mungkin usaha sebelumnya apakah yang memang hotel Ibu? Panjang juga perjalanannya. Panjang juga. Jadi benar, kami itu mengalir aja dalam hidup. Mengalir, oke, siap. Kami benar-benar menjalani hidup dengan hati-hati. Dengan hati-hati. Mengelola keuangan, untuk bekerja. Jadi kami dan untuk hidup kami juga. Jadi kami bukan tipe orang yang royal untuk branded apa-apa, enggak. Dari sekarang kita sederhana aja. Terus juga
dari ide-ide yang tadi Pak Hendy sangat cepat kalau cari peluang. Oh ya. Dari itu kan anugerah talenta yang Tuhan berikan dan kami jalani mengalir gitu aja. Sampai dulu itu kami punya pedoman loh, nggak punya rumah jadi punya mobil dulu, nggak punya mobil untuk ngirim barang. Waktu itu kami usaha mebel, tapi sebelumnya kalau diceritakan panjang gitu. Berarti benar-benar dari nol Ibu ya? Dari nol. Dari nol, oke. Bantuan siapapun waktu kami menikah, terus kami mulai ada uang sedikit, cepet-cepet kami berusaha. Tak patah sebentar ya, karena santai aja ngomong menikah ya. Saya menikah tuh malam itu majangi sendiri. Jadi besok pagi mau jadi mantan tuh saya majangi sendiri. Untuk penghemat dan juga punya talenta. Memang nggak punya duit banyak, memangnya nggak ada duitnya semua. Tapi itu juga jadi kebanggaan saya bahwa orang hidup tidak harus tergantung orang lain. Artinya boleh tergantung dengan orang lain, tapi sebetulnya tidak tergantung orang itu mesti menjadi jaminan enggak. Malah kita kadang-kadang juga kurang hati-hati kalau dari diri kita sendiri kita bisa tak mengukur kekuatan kita. Begitu. Menikah saja apa adanya ya. Iya. Tapi sekarang punya hotel 4 ya. Ada apa-apa, tapi ternyata tetap sederhana. Bunda itu kok bisa begini, nggak tahu karena kita pun nggak punya rencana. Jadi itu berjalan mengalir gitu loh sampai ya luar biasa kasih Tuhan kepada kami sampai hari ini. Jadi padahal nggak bermimpikan nanti saya akan punya hotel, nggak pernah itu juga. Tapi berjalan dari talenta yang Tuhan berikan pada suami saya, ide-ide itu, dan kebanyakan ide-idenya itu memang tepat. Jadi di situ saya itu kadang ya gitu, ini benar nggak bisa terlaksana ya dengan doa dan dengan apa yang harus mendorong apa ya mungkin kadang-kadang ya gitu, tapi perang batin di dalam diri saya. Tapi ya Tuhan tunjukkan jalannya terus sampai hari ini, sampai itu. Jadi dengan perjalanan yang panjang itu kami tidak pernah mengalami kesulitan yang berarti. Jadi luar biasa memang. Kesulitannya itu teratasi karena Pak Hendy selalu aja ada idenya, selalu ada sesuatu. Berarti Pak Hendy pandai melihat peluang Bapak gitu ya. Itu yang disampaikan, banyak peluang. Misalkan saya jalan pagi bersama Pak Hendy, di jalan tuh sudah saya hitungi ide pertama, ide kedua. Mulut ini main ngomong, lihat apa komentar. Gitu ya. Supaya dia bosan. Dia sebenarnya bosan. Bukan bosan, tapi saya juga heran kok Tuhan memberi talenta seperti itu. Berarti yang cerewet malah Bapak Bu ya? Iya. Daripada Ibu. Karena idenya tadi Bu, ya. Karena peluangnya itu ada. Betul. Urusan kecil aja dia berkembang. Ya. Termasuk punya hotel direncanakan enggak ini? Sama sekali enggak. Ini gimana ceritanya kok sampai bisa punya hotel gimana? Ya awalnya beli tanah yang padahal waktu itu uangnya belum cukup, yang di Patria Plaza itu. Terus kami bingung juga. Ya ini seperti Tuhan tuh menunjukkan kan itu banyak warisan dari situ, harus ngurus akte waris. Dari penjualnya. Proses aset yang dijual itu saya sudah bisa membaca peluang bahwa ini tidak langsung kontan jeng. Kalau gitu saya nggak punya apa. Dan saya tahu mereka jual aset ini masih butuh proses kepada warisan-warisan yang banyak dan proses mengusir yang penghuni di situ, yang penghuni yang sudah lama itu kan harus diproses dengan pesangon dan lain. Saya tahu itu. Ya kebetulan memang yang kebetulan ketemu aset yang pemiliknya juga memang mau jual dan memang dia kalau saya yang beli itu mereka lebih senang gitu. Jadi akhirnya ada suatu negosiasi dan transaksi itu berjalan cukup lama, bukan cukup alot, enggak, memang
nggak mungkin kita bayar kalau semua dokumentasi surat-surat aset itu belum siap semua. Nah, Berarti proses lama itu malah dilihat Pak Hendri sebagai peluang. ya Kok enggak takut? Biasanya orang beli itu takut, wah nanti enggak jadi, prosesnya gagal, enggak takut ya. ya udah ada yang ditakutkan, wong saya juga belum bayar besar. Oh iya ya. Ya, susu peluang itu saya kan masih bayar kecil. Oh. Saya bayar begitu. tuh cuma 10% enggak ada. Katakan waktu zaman itu 20 tahun yang lalu 1 miliar tuh, 1,1. Ya uang itu besar, bagi saya lebih besar lagi. Tapi saya enggak punya uang itu. Tapi saya tahu ini ada proses. Nah, kalau takut enggak ada, malah saya berani karena apa? Saya tidak harus keluar modal. Jadi enggak keluar modal sehingga apa? Saya harus putar otak tidak terlalu jauh mutarnya. Wah, saya gambar aja di sana ini, saya kapling aja tanah ini, saya bentuk ruko aja. Waktu itu zaman itu ruko masih belum terlalu booming, sehingga apa yang saya programkan itu saya gambar, saya tawarkan pada orang kaya. Nah ini yang saya juga punya peluang lagi, wong saya nggak punya modal. Jadi setelah saya gambarkan oleh arsitek di gambar ini ruko ini bisa jadi 10 unit, akhirnya saya jual dengan harga 500 juta. Tapi waktu itu belum ada cashback, tapi saya udah bisa memulai cashback. Jadi istilah cashback itu kan akhir-akhir ini zaman tahun 2000 lebih, 2010 lebih itu cashback. Jadi kami waktu itu sudah main cashback tapi dengan istilah diskon. Jadi harga 500 itu saya diskon kalau beli sekarang, tapi banknya masih 4 bulan lagi. Saya dapat fresh money, saya beli diskon 100 juta. Akhirnya harganya 400 tapi harus bayar cash. Loh ya itu alhamdulillah mereka mau semua bayar itu dan beli dua-dua. Itu peran yang di atas saya tidak tahu kenapa. Saya diberi kelancaran dan kemudahan itu. Makanya saya jujur aja, meskipun tidak perlu disombongkan, yang jelas semua adalah ada kebesaran Tuhan yang di balik kita ini yang selalu memberkati. Maaf, saya tidak pernah hutang sama orang siapapun. Untuk usaha tidak pernah hutang sama bank, apalagi dengan sawiran. Ya, Jadi hubungannya sekarang dengan sawiran pun juga tidak pernah. Setahu saya juga tidak pernah, justru menabung ya. Loh ada malah nabung toh. Iya. Dah, ini yang luar biasa karena di sawiran tuh visi kita kan memberdayakan anggota yang kita layani. Nah, ternyata Bapak dan Ibu ini memberdayakan orang juga loh. Karyawannya aja sampai 100 lebih. Nah, inilah visi yang sama dengan CU Sawiran. Juga tabungan yang Ibu berikan kepada CU Sawiran mungkin bagi Bapak Ibu itu sekedar nitip, tapi itu ada nilai solidaritasnya. Karena uang yang tidak jenengan pakai itu bisa dimanfaatkan oleh anggota-anggota kita yang di pasar, yang untuk usaha, yang lain-lain. Nah, itulah nilai solidaritas yang sudah termasuk terima kasih kepada Pak Hendri dan Ibu juga mendorong karyawannya juga menabung di CU Sawiran sehingga ya itulah tabungan saham itu bisa untuk pensiunnya para karyawan. Oke. Nah, sebagai oleh-oleh terakhir, karena ini dari CU Sawiran ada kaos Pak Hendri. Nah, buka. Ukurannya udah besar itu. Ukurannya, lumayan. Nah, ini kalau ada. udah cukup bagaimana? Dikasih lagi atau tukar? Cukup. Ini tadi sudah kita ukur pasti cukup untuk Pak Hendri. Nah, ini. Apa itu Seria? Seria. Nah, ini CU Sawiran kebetulan juga bekerja sama punya aplikasi namanya Seria. Nah, itu dengan aplikasi ini Pak Hendri, Ibu kan jadi anggota, itu bisa mengecek saldonya dari HP. Oh, aplikasinya itu ya? Iya, bisa mengecek tabungan, bisa bayar listrik, bayar BPJS dan apapun. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Hendri atas sharingnya. Oke, ketemu lagi di Sawiran Mampir.